Shalom saudaraku yang terkasih, pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Tidak henti-hentinya Tuhan kami datang di hadapan-Mu, karena kami menyadari siapa kami di hadapan Tuhan. Kami hanya manusia berdosa Tuhan, tetapi Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui media yang sudah disediakan bagi kami. Allah Roh Kudus mulailah yang menerjemahkan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3-4. Beginilah firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah kita merasa bahwa beban yang kita pikul saat ini terlalu begitu berat untuk disanggah sendirian atau dipikul sendirian? Ada saat-saat di mana kita meneteskan air mata, kita menangis tanpa ada suara, tanpa ada yang mengetahui. Saat kegagalan menghampiri kita, atau saat kita kehilangan orang yang kita kasihi. Di dalam momen-momen seperti itu, seringkali orang berkata begini kepada kita, yang sabar ya. Seringkali kata-kata itu terasa hambar ketika kita dalam situasi yang berduka misalnya. Dan seolah kata itu tidak menyentuh luka yang sedang kita rasakan saat ini. Tetapi saudaraku yang terkasih, tahukah kita bahwa ada satu sumber kekuatan yang tidak pernah kering? Hari ini, mari kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya melihat penderitaan kita, tetapi Dia ada bersama dengan kita. Ia hadir sebagai Bapa yang paling mengerti setiap rasa sakit kegagalan yang sedang kita alami saat ini, yang sedang kita tanggung saat ini. Maka bagian yang kita baca di dalam renungan 2 Korintus 1 ayat 3-4 tadi adalah kata-kata yang begitu indah, yang begitu luar biasa ketika ada kata penghiburan. Penghiburan menggunakan kata paraklesis. Kata ini memiliki satu akar yang sama dengan parakletos, sebutan yang sering kali digunakan untuk Roh Kudus. Menariknya saudara-saudara, paraklesis ini bukan sekedar kata-kata yang manis atau kata-kata empati yang seringkali kita dengar seperti sabar ya, yang kuat ya, bukan hanya sekedar itu. Ini adalah gambaran tentang seseorang yang datang mendekat ke arah kita tepat saat kita sedang terjatuh. Lalu ia merangkul bahu kita untuk memberi kita kekuatan agar kita bisa berdiri kembali. Jadi pada waktu Alkitab menyebut Tuhan sebagai sumber segala penghiburan, itu menyatakan apa? Dia adalah pribadi yang secara aktif berjalan di samping kita. Ia ikut merasakan sesaknya nafas kita. Ia ikut memberikan kita keberanian di tengah ketakutan-ketakutan kita. Satu penghiburan yang bukan hanya sekedar kata-kata. Mengapa kita bisa yakin bahwa penghiburan Allah itu nyata? Yesus bukan Allah yang tidak bisa merasakan sakit. Dia pun merasakan yang namanya kesepian yang paling dalam dan penderitaan yang paling hebat. Mungkin secara manusia kita tidak pernah mengalami itu. Tidak ada yang menemani, tidak ada yang menolong, tidak ada yang memberikan tepukan yang sabar ya. Yang ada hanya kata-kata, salibkan dia. Salibkan dia. Yesus merasakan penderitaan kita. Kita masih bersyukur jika ada saudara-saudara kita yang memberikan kita kata-kata yang menguatkan kita. Tapi pada waktu itu, Yesus tidak mengalami itu. Bahkan semua murid-muridnya terpecah belah. Mereka pergi meninggalkan Yesus. Mereka lari karena ketakutan. Saudara-saudara,
Maka pada waktu firman Tuhan menyatakan bahwa terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ia sudah merasakan itu terlebih dahulu sebelum kita merasakan. Yesus adalah perwujudan nyata dari paraklesis Allah. Artinya Yesus adalah penghibur kita. Dan saat ini dia tidak bersama dengan kita. Dia ada di surga. Dia sedang mempersiapkan tempat untuk kita. Dan ada Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Itulah yang menghibur kita senantiasa. Allah hadir dalam diri kita. Bukan untuk sekedar hanya memberikan penghiburan. Tetapi ia juga membalut setiap luka-luka kita. Karena kekecewaan, karena kemarahan, karena lain dan sebagainya. Hari ini saudara-saudara, apa luka yang sedang kita diamkan saat ini? Apa luka yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia? Datanglah kepada Dia. Tuhan sanggup memberikan kita penghiburan yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Penghiburan itu bisa kita rasakan dalam hati kita ketika kita merasakan ada damai sejahtera dalam diri kita. Kita boleh menangis karena kita manusia. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Datanglah kepada Dia dengan penuh kerendahan hati. Berhenti berpura-pura kuat. Allah kita adalah Bapa yang penuh belas kasihan. Jangan kita merasa kuat. Jangan kita merasa hebat. Datang kepada Dia. Kita tidak perlu memakai topeng seolah semua baik-baik saja di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, Dia mengerti. Maka datanglah kepada Dia. Jadikan Tuhan sebagai sandaran utama dalam kehidupan kita. Di tengah dunia yang menawarkan banyak pelarian, tapi itu hanya sementara. Hari ini, marilah datang kepada sumber yang abadi, yang memberikan kita satu ketenangan batin yang tidak akan pernah kita temukan dimanapun. Tangan Tuhan yang kuat sedang mendekap kita dengan erat. Kita dikasihi, kita ditopang, dan kita dihibur oleh Allah yang melampaui segala akal. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami sungguh sangat bersyukur karena Tuhan masih mengasihi kami sejauh ini. Tuhanlah yang menolong kehidupan kami. Tuhanlah yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.